Shalom rekan-rekan semua, selamat datang di Go Bogor Sharing Live kali ini bersama saya Renhat Litaniwan. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Sampai kita bertemu secara fisik, jangan patah semangat dan tetap berjuang, lakukan bagian yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk support pemerintah seperti prokesnya dijaga dengan ketat dan vaksinasi. Masuk ke renungan hari ini. Tema yang saya angkat adalah mengenai hak sulungan harus kamu dapatkan. Ayat yang saya diambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan ayatnya, ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Ayat terakhir, ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ada dua poin penting yang mau saya bagikan di dalam renungan kali ini. Yang pertama adalah hak kesulungan itu buat semua orang. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau tanya dulu, rekan-rekan semua mengerti mengenai hak kesulungan? Mungkin bisa dicari di Google untuk lebih lengkapnya, tapi secara singkat saya akan jelaskan. Hak kesulungan adalah hak yang diberikan atau warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertamanya secara seluruhnya. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu nggak dapat. Yang diberikan hak dan warisan itu adalah anak pertamanya. Jadi pada zaman perjanjian lama itu sangat spesial anak pertama. Begitu spesialnya sampai-sampai semua harta orang tua, semua hak yang dimiliki oleh keluarga itu dipindah tangankan ke anak pertamanya. Loh, kok cuma anak pertama ya? Ya, dahulu anak pertama adalah sang penerus, menjadi andalan dalam setiap keluarga. Bahkan Yesus pun anak pertama. Kalau kita tahu cerita Yesus, kan Yesus juga anak pertama gitu. Dan cerita di Perjanjian Lama mengenai tulah di Mesir, salah satu tulahnya adalah tulah mengenai anak sulung yang mati. Jadi benar-benar anak sulung pada zaman dahulu itu adalah menjadi prioritas atau menjadi andalan bagi setiap keluarga. Makanya begitu penting waktu itu anak pertama. Cuman kita hidup sekarang di zaman perjanjian baru, di mana anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu adalah sama haknya. Warisannya itu terserah orang tua kita masing-masing ya. Jadi nggak terlalu saya nggak ambil pusing. Saya nggak mau terlalu juga bahas mengenai kenapa anak sulung begitu dominan segala macam gitu. Saya nggak mau bahas karena itu akan menjadi sangat panjang dan literatur yang saya baca juga harus lengkap kalau saya menyampaikan sesuatu. Jadi saya akan nggak akan terlalu membahas mengenai anak sulung itu, tapi saya mau bahas adalah hak kesulungan. Ya, gitu. Nah, hak kesulungan itu adalah berkat. Kalau saya bisa definisikan pada zaman saat ini adalah hak kesulungan adalah berkat yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan kepada kita melalui siapa? Melalui orang tua kita. Tetap jadi dari orang tua ke anak, tapi bukan lagi anak pertama. Jadi bisa anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Jadi adalah sekali lagi hak kesulungan adalah berkat. Ya, berkat yang kayak gimana nih yang jadi pertanyaan kita. Berkat yang jadi bisa didefinisikan sebagai berkat yang Tuhan curahkan seperti berkat kesehatan, keuangan, jabatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan keberuntungan, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Nah, hak kesulungan itu penting atau berkat itu penting. Orang tua itu adalah jalan kita untuk mendapatkan hak kesulungan. Caranya kayak gimana sih? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya kan. Caranya seperti apa? Nah, kalau kita saat ini misalkan kita belum bekerja nih ya, kondisi kita belum kerja. Nah, kita bisa memberkati orang tua, kita bisa meminta orang tua untuk berdoa, minta berkatnya itu dengan cara kita melakukan apa yang kita bisa lakukan di rumah. Kalau kita nggak kerja, kita lihat piring kotor, ya cucilah. Kalau kita melihat harus ngepel, harus ngelap-ngelap rumah, kita bisa lakukan itu. Nah, kalau kita yang sudah bekerja, kita bisa kasih materi ke orang tua kita. Ya, saya nggak pikirin materinya mau seberapa banyak,
mau sedikit mau banyak itu urusan masing-masing. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa support orang tua kita dengan cara materi, itu juga bagus gitu. Jadi mau kita melakukannya dengan fisik maupun materi, buat saya itu sama aja, dan kamu sudah melakukan yang terbaik buat orang tua kamu. Jadi kalau misalkan kita saat ini masih memiliki orang tua, pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk kita bisa mensupport mereka dengan cara apapun yang kita bisa support mereka. Dan jangan pandang remeh hal sekecil apapun ketika kita membantu orang tua, karena di Alkitab juga ada tertuliskan mengenai orang tua. Di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, berkat itu kita melakukan apa yang terbaik saat ini. Berkat itu gak cuma tercurah hari ini, tapi akan lanjut sampai kita tutup usia. Jadi apapun yang kita berikan buat orang tua itu sebenarnya buat bekal kita nantinya untuk kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Jadi jangan pernah pandang remeh itu, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua kita. Jangan pernah menyepelekan hak kesulungan atau berkat yang akan Tuhan berikan nantinya. Itu poin yang pertama. Nah, masuk ke poin yang kedua yang saya mau tekankan adalah jangan tukar hak kesulunganmu dengan kemalasanmu. Kalau kita lihat di ayat ke-32, saya bacakan lagi ayat ke-32, Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini mah logikanya ya, kalau saya bisa bilang bahasa sehari-harinya. Sebenarnya makanannya udah ada di dapur, ada di tudung saji, dia tinggal buka dan tinggal makan. Tapi karena dia sudah kecapean dan males ya, dia minta adiknya untuk mengambilkan. Jadi artinya di sini tuh ada sesuatu yang dia lakukan. Dia udah capek-capek bekerja, tapi di ujungnya dia males, tidak mau melakukan tinggal buka tudung sajinya dan makan. Dia malah menyuruh adiknya. Itu yang menjadi critical pointnya. Harusnya ketika dia melakukan itu, dia tinggal ambil ke dapur dan makan, tidak menukar hak kesulungannya dengan sebuah sup kacang merah, kalau saya bisa bilang ya. Jadi kalau kita saat ini rada males nih bantu orang tua, seperti nyuci baju sendiri males, cuci piring sendiri yang bekas kita makan males, jangan sampai hak kesulungan ketika orang tua kita masih ada, kita nggak coba ambil berkat itu. Padahal ketika ada orang tua dan orang tua kita mendoakan kita untuk dicurahkan berkat, ada jalan Tuhan yang terbuka lebar di situ. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, tapi salah satu jalan terbesarnya adalah ketika kita memberkati orang tua kita. Ya, jadi saya punya pengalaman pribadi dengan adik saya. Jadi adik saya memang bisa dibilang dimanja sama mama papa. Cuman saya nggak mau hal itu terjadi berlarut-larut. Ketika dia dimanja berlarut-larut, artinya dia ada zona nyaman di mana dia akan diam aja, dia akan enak-enak aja, tapi sesuatu itu ada hal yang dia hilang, dia jadi males. Nah, itu yang saya rewel berkali-kali ketika datang ke rumah untuk selalu bawel untuk bantu mama, bantu papa. Nah, hal-hal itulah yang saya mau tekankan ke adik saya, supaya berkat yang sama ketika saya terima, adik saya juga terima, gitu ya. Gini ya, sekali lagi saya mau tekankan, ketika kita hidup sudah besar, sudah digedein sama orang tua, jangan malas untuk bantu orang tua. Apalagi ketika kita sudah bekerja, tapi kita punya kebutuhan pribadi, tapi masih minta dengan orang tua kita. Ya, manage-lah keuangan itu dengan baik. Jangan jadi beban ketika kamu besar, orang tua mau lihat kamu mandiri dan sukses, tapi kamu malah tetap menjadi benalu. Ya, itu gak boleh sama sekali. Jadi kamu justru harus memberkati orang tua kamu. Ya, sekali lagi, doa orang tua supaya kita penuh berkat itu pasti. Tapi yang ngasih berkat itu adalah Tuhan. Tuhan itu pemurah, tapi nggak murahan. Sekali lagi ya, doa orang tua penuh berkat itu pasti. Tapi yang ngasih berkatnya itu adalah Tuhan. Tuhan itu pemurah, tapi nggak murahan. Itu sharing kali ini, semoga jadi cambuk buat yang masih males-malesan buat bantu orang tuanya.
Sampai jumpa di Go Bogor Sharing Live berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel Go Bogor Online Service dan like ya. Thank you semua, Tuhan Yesus memberkati.